Halo Sobat Tani, apa kabar nih? Ketemu lagi dengan sahabat kita ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bawang merah lagi nih sob. Tapi sebelum kita lanjut ke dalam video, jangan lupa cuci tangan, kemudian pakai masker dan tetap jaga protokol kesehatan. Oke Sobat Tani, kita bahas tentang bawang merah. Nah, kali ini yang hendak kita bahas adalah tentang penyakit pada bawang merah. Nah, penyakit pada bawang merah itu sendiri biasanya yang sering menyerang apalagi di musim hujan ya sahabat-sahabat tani, itu adalah moler ya. Nah, moler ini sebenarnya bisa disembuhkan atau tidak, atau bisa dicegah atau tidak. Nah, sebenarnya untuk moler ini, hal yang perlu pertama kita lakukan adalah sebenarnya di fase pengolahan tanah ya teman-teman. Jadi pengolahan tanah itu harus kapur pertanian juga harus masuk ya teman-teman. Selain kapur pertanian juga ada arang sekam juga kita harus dimasukkan. Nah, selain itu kalau ada teman-teman punya mikroba atau bakteri Trichoderma, itu juga bisa dimasukkan. Itu bagus banget untuk menjaga stabilan dari si guludan tersebut. Nah, tapi kalau sudah terlanjur bagaimana? Oke, kita akan bahas. Nah, kalau sudah terlanjur sahabat-sahabat tani itu nggak perlu risau ya. Jadi kita pengendaliannya itu kita menggunakan yang namanya jamur ya, fungisida. Kita menggunakan yang berbahan aktif misalkan Vinotep atau Difenoconazole juga boleh. Nah, itu kita kendalikan seperti itu. Kemudian kita boleh menambahkan, kalau untuk pupuknya kita boleh menambahkan pupuk kalium ya, pupuk kalium atau potasium 40% juga boleh. Nah, selain itu kita juga harus menambahkan kapur karbonat teman-teman. Nah, kapur karbonat itu sendiri itu bisa ditebarkan di lahan ya, di lahan. Nah, cuma kalau yang sudah terkena moler biasanya itu untuk sembuhnya itu susah ya teman-teman. Untuk kembali benar-benar normal itu memang agak susah. Nah, yang terpenting ketika kita memasukkan kalsium karbonat itu kan sifatnya agak panas ya teman-teman ya, agak panas sehingga diharapkan untuk perkembangan jamur atau perkembangan bakteri yang ada di tanah itu akan terhambat sehingga tidak menjalar ke tanaman-tanaman yang lain gitu Sobat Tani. Nah, kita lakukan pengendalian dulu nih teman-teman. Nah, jadi untuk cara pengendaliannya itu menggunakan fungisida ya, pengendalian menggunakan fungisida. Nah, kemudian tangkinya kita isi dulu teman-teman. Jadi sebelum kita masukkan racunnya kita harus memasukkan air kosong dulu nih ke dalam tangki. Nah, setelah itu baru dimasukkan yang namanya fungisida yang sudah dicampur dengan pupuk kalium. Pupuk kalium ini bertujuan untuk pengisian ini ya, bertujuan untuk pengisian umbinya ya, umbinya biar keras kemudian biar besar gitu. Nah, untuk di sahabat kita sendiri itu menggunakan potasium 40%. Nah, aplikasinya adalah setiap 5 hari sekali nih teman-teman. Jadi setiap 5 hari sekali. Kalau sahabat-sahabat tani mau mengendalikan 3 hari sekali juga boleh. Oke, kita lanjut ke spraynya nih teman-teman. Nah, untuk spray diharapkan itu untuk cara menypraynya adalah merata ya. Kemudian harus bener-bener ngabut seperti dalam video nih teman-teman. Jadi harus ngabut, jangan sampai nyepraynya itu tidak ngabut karena mulut daun dari bawang merah itu kan sekecil banget ya, atau stomatanya itu kan lembut banget. Oleh karenanya harus bener-bener spraynya harus lembut biar masuk ke dalam jaringan tanaman. Nah, kapan waktu yang tepat untuk pengendaliannya? Yaitu ketika pagi hari atau sore hari. Tapi kalau sahabat kita pengendaliannya itu adalah biasanya di pagi hari. Nah, buat sahabat-sahabat tani yang belum tahu tentang kapur pertanian atau kalsium karbonat, nah ini bentuknya seperti ini nih. Jadi ini namanya kapur pertanian ya. Ini harganya kalau nggak salah 40.000. Nah, ini kalau dipegang bentuknya itu agak keputih-putihan gitu ya. Nah, cuma kalau dipegang nggak panas tapi adem gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Tani Indonesia.